politik boleh berganti, rezim boleh tumbang, tapi ada yang kekal abadi. Dua yang menyebabkan kita dianggap sebagai mujahid: risau hati karena agama Allah, itu akan dibalas Allah insyaallah. Amin. Konstantinopel akan dibebaskan. Anak muda ini membebaskan Konstantinopel. Dirubahnya nama kota itu menjadi Istanbul. Berduyun-duyun mereka datang kemari. Memang tak salah kalau tanah ini yang dibangun dulu oleh Sultan Abdurrahman. Kenapa? Karena rupanya ada barokah. Mereka wali-wali Allah, habaib zuriat Rasulullah, tentulah memilih tanah ini karena bisyarah dari kakek mereka, karena busra, kabar gembira dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Hari berganti, musim berubah, selesai kerajaan muncul republik, tumbang orde lama, muncul orde baru, habis orde baru, datang reformasi. Politik boleh berganti, rezim boleh tumbang, tapi ada yang kekal abadi: amal soleh, bukan somat. Amal somat ini tak lama, paling lama tabligh akbar pengajian ini tahan 5-10 tahun. Habis itu kita bersemangat, suara tak ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dua yang menyebabkan kita dianggap sebagai mujahid: bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan tenaga mereka. Kami ini belum kerja Pak Ustaz, masih kuliah, subsidi silang, kadang-kadang makan dari orang tua, kadang-kadang dari mertua. Tapi dengan semangatnya mereka naik motor, membawa beras. Saya pun ikut dengan mereka, masuk gang keluar gang, masuk jalan keluar jalan. Mohon maaf ya Ustaz, ini Ustadz kan Ustadz Masya Allah yang followernya sampai 7 juta di Instagram itu. Maksudnya yang belum follow lah. Ini kami bawa masuk hutan ini Pak Ustadz. Kami bawa Ustadz ke Teluk Pakedai, kami bawa Ustadz ke Putus Sibau. Mohon maaf nih Pak Ustadz, kata tim Ustadz Lukman nih, saya balas, saya bawa mereka masuk ke hutan Riau, tak ada belampu, kena hujan, berangkat jam 1 siang, jam 2 malam baru sampai, tak makan-makan. Sampai ada tim tuh yang istrinya kehilangan, hampir dilaporkannya ke polisi, suaminya hilang. Ustadz Somad ini Ustadz hutan, Ustadz Somad ini Ustadz kampung, Ustadz Somad ini Ustadz gunung. Kemana pergi? Tapi jihad kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan para ulama dulu. Salahuddin Al-Ayyubi tak sanggup tersenyum. Datang orang bertanya, kenapa engkau tak pernah senyum wahai Salahuddin? Bagaimana aku sanggup tersenyum
sedangkan Palestina, Baitul Maqdis masih terjajah oleh Israel. Risau hati karena agama Allah itu akan dibalas Allah, insya Allah. Amin. Jadi kalau ada anak muda di Pontianak ini risau, kenapa kau tak pernah tersenyum? Bagaimana aku tersenyum Palestina masih dijajah Israel? Begitu anak muda kita, para mujahid fisabilillah. Allahu Akbar. Jangan sampai anak muda ini pas tanya, kenapa kau tersenyum? Dia belum balas WA dari tadi malam. Ini kalau ada anak muda Pontianak macam ini, dekat di Sungai Kapuas kan? Nggak tahu lah kalian apa yang mesti buat. Tak perlu kuajari lagi. Dimandikannya anaknya di tepi laut. Setiap memandikan anaknya ditunjuknya ke sana. Nanti kau akan merebut Konstantinopel. Namanya Murad II. Siapa namanya? Murad II. Lahirlah anaknya yang dimandikannya. Setiap mandi dipesankannya, nanti kau akan merebut Konstantinopel. Dikasihnya nama anaknya itu Muhammad. Tapi karena orang Turki susah menyebut Muhammad, Mehmet. Mehmet II. Karena dulu datuk-datuknya ada Mehmet I, maka dia Mehmet II. Terekam di kepala anaknya, la tufta'annal Konstantinia, Konstantinopel akan dibebaskan. Wala ni'mal amiru amiruha, pembebasnya panglima terbaik. Wala ni'mal jaishu dzalikal jais, dan panglima perangnya, pasukannya, pasukan terbaik. Namanya sama dengan namaku, Muhammad sallallahu alaihi 700 tahun. Bukan setahun, bukan 7 tahun, bukan 70 tahun. 700 tahun setelah ucapan itu keluar, anak muda ini membebaskan Konstantinopel. Dirubahnya nama kota itu menjadi Istanbul. Umurnya 21 tahun. Anak umur 21 tahun sekarang semester 7 sedang galak-galaknya minta kirim duitnya, Mak. Yang hobi buat baju kaos, gambar Muhammad Al-Fatih Mehmet II, tulis pembebas Konstantinopel, umur 21 tahun. Anak muda sekarang kok ditanya, berapa umur kau? 21 tahun. Apa yang sudah kau bebaskan? Hati dia. Penakluk Konstantinopel. Saya tidak salah kalau kalian jatuh cinta. Ustaz Somad, gimana nih caranya? Saya ini mahasiswa, saya jatuh cinta sama mahasiswi. Berarti kau sehat. Yang ku khawatirkan tuh kalau kau jatuh cinta sama mahasiswa, berarti kau hombreng. Ya Allah, selamatkan anak muda nih dari LGBT, ya Allah. Ini program dunia untuk merusak anak-anak muda kita. Risau, gelisah,
tak sabar dengan keadaan umat. Masjid kosong, risau buat manajemen masjid. Anak pesantren tak makan, risau buatkan infak beras. Masjid tak terurus, risau. Kerisauan ini bukan menenangkan, karena agama Islam tidak menjadi penenang terhadap perbuatan mungkar. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Apa syarat umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kami ini masa lalu, Abdul Somad ini masa lalu. Yang masa depan itu kalian anak-anak muda sekalian, insyaallah. Amin. Lalu bagaimana dengan kami yang tua-tua nih Pak Ustaz? Saya tidak ada melihat orang tua di sana. Rabun mata Pak Ustaz nih. Rambut saya putih, jenggot memutih. Kalian bukan tua Pak, kalian adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Allahu Akbar. Takbirnya kuat. Itu buktinya anak muda. Allahu Akbar. Itu orang anak muda. Kalau orang tua, coba kalian nanti pergi ke panti jompo. Allahu Akbar. Allah. Tadi saya mulai tausiah jam 5.15. Sekarang sudah jam 6.15. 1 jam 60 menit masuk waktu syuruk. Nama solat sunatnya isyraq. Mudah-mudahan yang selama ini tenang, enjoy, tak ada masalah, keluar dari sini kepalanya penuh dengan masalah, insyaallah. Amin. Kami ini Pak Ustadz datang ke masjid mau mendengar pengajian Ustadz ini, mau menenangkan hati kami. Ternyata Ustadz Somad cuma menambah masalah. Kalau tahu begini tak bagus, aku tak udah datang tadi. Aku dilema mendengar ceramah Ustadz Somad ini. Maksudku tadi dengar ceramah ini supaya hilang masalahku, bertambah pula masalahku sekarang. Ya Allah, serba salah kedatangan Ustaz Somad ini. Mau didatangi bertambah masalah, mau tak datang awak rindu. Ustadznya aja kegeeran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, risau menengok anak muda tak menutup aurat. Maka yang perempuan-perempuan membuat gerakan hijab hijrah. Risau menengok anak muda duduk di kafe-kafe tak tentu arah. Akhirnya membuat namanya bincang masalah iman, ngopi, ngobrol perkara iman. Ada orang takut kalau ke pengajian ke masjid. Akhirnya anak-anak muda pun dibuat kafe, datang ke kafe. Assalamualaikum bapak pemilik kafe. Waalaikumsalam. Boleh kami buat pengajian di sini? Gak boleh buat pengajian. Nyanyi boleh. Kalau gitu kami nyanyi aja pak. Iya nggak apa-apa nyanyi. Dirobahnya pengajian itu menjadi nyanyi. Walaupun hidup 1000 tahun,
Kalau Pak pemilik kafe tak sembahyang masuk neraka. Kalau cabut tuh, cabut. Boleh pengajian di sini, tapi hanya 1 jam. Bukan kafenya kosong, malah ramai. Rupanya dalam hati anak muda itu merindukan pengajian. Cuman mau masuk masjid takut. Takut anak-anak muda ini masuk ke masjid. Kenapa? Karena ustadz itu pula ceramah neraka. Takutlah orang tuh. Udahlah. Kalian anak-anak muda, kenapa kalian tak ke masjid? Kami takut Pak Ustadz, horor semua di masjid itu. Ustadznya horor. Di pintu masjid dipajang pula keranda jenazah. Itu maksud, gitu. Alhamdulillah manajemen masjid yang ramah. Saya ke Malaysia itu setahun 2 kali. Di Malaysia itu di depan dipajang ustadz gambar. Hari Senin ustadz ini, hari Selasa ustadz ini. Foto ustadznya senyum semua. Disebutkan ceritanya apa. Nih, tertulis di sini bulat di mimbar. Anda bertanya, ustadz menjawab. Nomor WhatsApp. Ramah. Selesai pengajian makan. Selesai pengajian makan. Selesai pengajian makan. Rupanya setiap masjid ada dapurnya. Tempat kita jamaah datang lapar, cerita neraka. Apa tak kumat? Hancur ini. Kerisauan ini. Mudah-mudahan masjid-masjid kita nanti semuanya punya dapur, insyaallah. Masjid-masjid kita itu insyaallah selesai pengajian ada makannya, insyaallah. Pagi ini kabarnya ada sarapan bersama di rumah masing-masing. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pulang dari sini tuliskan daftar masalah yang perlu menyusahkan kepalaku. Berapa anak yatim panti jompo yang belum bisa sekolah, berapa janda-janda yang tak makan dalam kurung janda tua. Yang muda jangan kalian pikirkan. Berapa guru mengaji penggali kubur yang dikasih duit 5.000 perak habis menggali kuburan, lobang makam tu berkubang, masuk dia ke dalam, naik ke atas, disangka orang hantu penunggu tanah. Dikasih duit 5.000 dilempar sama orang yang keluarganya sahibul musibah, kena musibah. Ambil nih Pak, anaknya mau sekolah, kemana saya mengadu? Saya tak mengadu ke pejabat, saya tak mengadu ke penguasa, saya tak mengadu ke orang kaya. Ke Ustadz Lukman ini juga lah tempat mengadu. Ustadz tolong buatkan program untuk penggali kubur. Sekarang 750 guru mengaji penggali kubur disantuni tiap bulan.